Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Nafiah. Saya mahasiswi IAIN Kudus, program studi Tadris Bahasa Inggris. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, Pancasila sendiri mengalami suatu proses atau sejarah yang panjang. Bagaimana sih sejarah proses terbentuknya Pancasila dan apa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia? Nah, di sini kita akan mengulasnya satu demi satu. Yang pertama yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, untuk mengulasnya kita akan membahas beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara-negara selain bangsa Indonesia? Nah, di sini saya mengambil negara Singapura. Singapura adalah negara kecil yang sangat maju, baik di bidang politik maupun sosialnya. Sistem pemerintahan Singapura yaitu sistem pemerintahan parlementer unicameral Westminster. Nah, karena Singapura adalah bekas jajahan Inggris. Nilai-nilai dasar yang membentuk Singapura adalah keterbukaan, multikulturalisme, dan menentukan nasib sendiri. Berikutnya yaitu bagaimana model pewarisan nilai-nilai dasar di negara-negara selain negara Republik Indonesia, yaitu yang saya ambil yaitu contohnya negara Singapura. Nah, model pewarisan negara Singapura adalah yang pertama model pembangunan. Model ini mengedepankan intervensi negara secara terstruktur di bidang ekonomi, mengatur regulasi perekonomian, dan menentukan target industri unggulan. Yang kedua yaitu warisan kepemimpinan. Maksudnya, seorang pemimpin tidak hanya ditentukan berdasarkan pemikiran visionernya, karisma yang kuat, dan keahlian, namun juga harus melalui proses interaksi dinamis antara pemimpin dan pengikut dalam kurun waktu tertentu. Berikutnya, bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar negara Singapura dan negara Indonesia? Nilai-nilai dasar Singapura diatur dalam piagam yang bernama Singapore White Paper on Shared Values, yang isinya nilai-nilai yang dianut adalah atau yang diakui adalah nilai dan tradisi dari etnis-etnis komponen utama masyarakat Singapura, seperti etnis Cina, Malaysia, Melayu, dan etnis India. Dan nilai agama yang diakui adalah agama Konghucu, Islam, dan Hindu. Sementara nilai dasar negara Indonesia tertuang dalam 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu periodisasi Pancasila. Periode Pancasila yang pertama, pengusulan Pancasila. Yang melatar belakangi periode ini adalah kekalahan Jepang. Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia dengan membentuk suatu badan yang dinamakan BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI yang pertama ini, membahas usulan butir Pancasila yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Periode yang kedua yaitu perumusan Pancasila. Nah, karena pada sidang yang pertama BPUPKI tidak menghasilkan apapun, maka sebelum diadakannya sidang yang kedua, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan Pancasila, sehingga menghasilkan hasil rumusan Pancasila yang disebut Piagam Jakarta. Periode yang berikutnya yaitu pengesahan Pancasila. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI, yang asalnya bernama Piagam Jakarta diubah menjadi Pancasila. Dan pada sila pertama juga diubah yang asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Periode berikutnya yaitu ujian Pancasila. Maksudnya di sini adalah terjadi beberapa perubahan tentang dasar hukum tertulis di Indonesia,
yang awalnya Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Konstitusi RIS merupakan hasil dari konferensi meja bundar dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Setelah RIS dibubarkan, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode yang selanjutnya yaitu polarisasi Pancasila. Pada periode ini yang awalnya Undang-Undang Dasar 45 menjadi Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang 1950, kini kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Nah, periode selanjutnya yaitu Pancasila Orba. Karena pada masa Orde Lama terjadi penyelewengan terhadap Pancasila, maka pada Orde Baru Presiden Soeharto membuat suatu program yang bernama P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ini berisi tentang tata cara bermasyarakat dengan mengamalkan sila-sila Pancasila. Pembahasan berikutnya yaitu apa pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila tentu sangat penting bagi bangsa Indonesia, baik di kancah nasional maupun internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila sangat penting. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa. Maksudnya adalah jika kita melihat gambar burung Garuda yang menggenggam sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan langsung mengetahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai agama, suku, dan budaya. Alasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian sama dengan karakter. Karakter seseorang pun berbeda-beda, begitupun bangsa. Nah, Pancasila merupakan hasil rumusan yang telah disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Indonesia yang terdiri atas berbagai adat, suku, dan budaya, dan mereka hidup dengan damai dan menjunjung tinggi sifat toleransi. Nah, toleransi itu adalah karakter bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, warga masyarakat Indonesia berpatokan atau berpedoman pada Pancasila. Misalnya, pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kenyataannya, rakyat Indonesia hidup dengan memeluk suatu agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berikutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila selalu melekat dalam diri setiap warga Indonesia, sehingga dengan berbagai perbedaan, mayoritas dari kita bisa hidup dalam suatu kedamaian. Namun, juga tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya, minoritas dari kita mungkin belum bisa melekatkan Pancasila dalam diri sehingga menimbulkan beberapa konflik. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pancasila merupakan rumusan yang disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia dan untuk menghasilkan sila-sila dalam Pancasila merupakan hasil kesepakatan atau perjanjian oleh pahlawan dan rakyat Indonesia. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.